Salam Sang Sejati. Seorang teman berkata kepadaku, sudah banyak zikir yang kubaca, sudah kuhafal seluruh maknanya, dan ada telah kualami keajaiban karomahnya. Hanya satu yang masih terasa kurang bagiku. Mengapakah dalam berzikir aku masih belum dapat merasakan dekat dengan Allah? Seolah-olah Allah itu jauh daripadaku dan aku jauh daripadanya, seperti ada batas atau hijab pemisah antara aku dan Allah. Konflik persoalan ini terus bermain di dalam pikiranku, sehingga terbawa-bawa ke klimaks batin yang amat membingungkan tanpa penjelasan. Hingga akhirnya aku merasa jemu untuk meneruskan zikir. Apakah ada yang salah pada zikirku? Padahal zikir-zikirku itu kuperolehi secara talqin dan ijazah langsung dari seorang mursyid. Saudaraku, pertanyaan daripadanya itu tidak kujawab secara spontan. Agak lama aku terdiam dalam tafakur. Setelah aku yakin mungkin dapat membantu pertanyaannya itu, dengan tenang aku coba berkata. Pertama, masalah yang utama sekali ialah dalam zikir itu kau tidak mengenalnya sebagaimana mengenalnya dengan sebenar-benarnya kenal. Kau sekedar mengenalnya dalam ilmu-ilmu kalam yang kau pelajari, tetapi tidak dengan rahasia miskat dalam kalbumu yang terdalam. Apabila kau tidak mengenalnya dengan kalbu, maka asas niatmu untuk berzikir itu tidak kau bangunkan dari sudut yang benar dan sempurna. Oleh itu, kau harus perbaiki niatmu dahulu, kemudian kau bina niatmu itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, setiap ibadah itu seharusnya dibangunkan atas dasar tauhid dan takwa, dan bukan karena mendambakan ganjarannya. Sewajarnya seseorang yang berzikir harus berada di makom ikhlas. Kedua, apabila kau tidak mengenalnya melalui miskat kolbumu, maka zikirmu itu bertindak atas kemauan nafsumu sendiri. Saudaraku Sang Sejati, kekilapanmu karena bergantung dengan amalmu dan tidak dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran itu, kau menganggap zikirmu adalah daripada usaha dirimu sendiri dan bukan daripada karunia-Nya. Ketiga, kau beranggapan ketika kau berzikir bahwa kaulah yang mengingati Allah dan Allah itulah yang kau ingati. Lantaran demikian, sebenarnya kau tidak berserahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sifat tawakal dan ridhamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya ridha. Bagaimana mungkin kau dapat dekat dengan Allah selagi kau belum berserah diri kepada Allah secara total? Keempat, sesungguhnya tiada yang mengingati Allah melainkan Allah, tiada yang memuji Allah melainkan Allah. Dirimu hanyalah bekas penzahiran Allah. Kau sebenarnya tiada, kosong semata-mata. Kau bukanlah kau sebenarnya ketika kau berzikir. Sebenarnya bukan kau yang berzikir, tetapi Allah lah yang berzikir memuji zatnya sendiri. Kau hanya sekedar menjadi alat pilihannya. Suara zikir yang melantun keluar daripada lisanmu
adalah sebenarnya suara Allah. Kau sekedar berzikir di lidah dan kolbumu, sedangkan berzikir yang hakiki adalah takluk kepada sifat kalamnya Allah. Gema zikir yang menerawang di dalam batinmu adalah sebenarnya kalam Allah. Sayangnya kau tidak menyadarinya karena tidak mengenalinya, bahwa dialah hakikat di sebalik sesuatu. Kelima, janganlah kau berzikir dengan tujuan zikir karena zikir, sebab ini akan membuatmu terperangkap dan terpesona di makom yang akan memperlihatkan berbagai keajaiban karomah. Tetapi ini jugalah yang akan menghambat perjalananmu dalam berhubungan makrifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acuhkanlah tentang keajaiban-keajaiban zikir yang terutamanya boleh mendapatkan pujian dan gelaran orang kepadamu sebagai wali misalnya. Berzikirlah daripada Allah dengan Allah, kepada Allah bersama Allah, untuk Allah dan demi Allah. Tutuplah rapat-rapat pintu bibirmu agar zikir itu tidak kedengaran oleh siapapun. Bahkan malaikat yang bertugas mencatatkan amalmu pun tidak tahu di manakah munculnya zikir tersebut. Biarkan Allah saja yang tahu zikir itu berada di dalam sirmu, yakni di kamar yang Jibril sendiri pun dilarang memasukinya, agar kau terlepas daripada rasa ujub, riya, serta tidak dipuji orang. Keenam, jika kau telah dapat menjalankan zikir tersebut, rasa ikhlas semata-mata kepada Allah, dan Allah ridha kepadamu, ketahuilah bahwa ikhlas itulah tauhid yang sebenarnya. Allah sendiri yang akan membimbingmu dan mengajarkanmu zikir yang khusus, yang hanya kau saja yang mengetahui tentang rahasia zikir itu. Dimanapun zikir itu tidak diajarkan atau diketahui oleh orang awam, sebagai sarana untuk kau bertemu, mengenal, dan bersama dengannya. Ketujuh dan terakhir sekali, ingatlah apa yang akan kukatakan ini. Tinggalkanlah semua dunia dan akhirat, dan bersamalah hanya dengan Allah dalam setiap saat. Kau harus mematikan seluruh wujud dirimu. Selagi ada wujud dirimu, maka zikir hak ini mustahil dapat kau lakukan dengan sebaiknya. Zikir hak itu ialah ingat kepada Allah dengan Allah, bersama Allah di dalam kalbumu yang terdalam, serta dalam suasana yang paling diam dan hening, tanpa perlu mengeluarkan suatu ucapan. Hanya merasakan kehadiran Allah itu ada bersama-sama dimanapun kita berada. Kau akan dapat merasakan bersatu dengannya, seperti terbakarnya besi ke dalam api. Besi itu menjadi api, api itulah besi yang membakar. Tidak kau lihat sesuatu sebelumnya, melainkan Allah besertanya. Tidak kau lihat sesudahnya, melainkan Allah. Tidak kau lihat sesuatu di dalamnya, melainkan Allah. Akhirnya, tiada lagi yang wujud melainkan Allah di dalam makom insan kamil. Sampai cukup waktunya, besi telah keluar dari api sebagai besi yang indah dan sempurna, tidak lagi sebagai besi yang rusak dan berkarat, serta berkebaikan buat kehidupan dunia dan akhirat. Sekianlah, semoga bermanfaat. Salam.